Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Setiawan Dharma Wangsa dengan NIM 2319101005 akan menjelaskan tentang mekatronika dengan pembahasan beberapa rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian campuran, resistor, dan contoh soal yang ada pada rangkaian seri paralel, dan resistor. Nah, untuk rumus-rumus yang ada ini kita menggunakan yang pertama tegangan atau mencari voltase di mana F sama dengan I dikali R. Nah, tegangan ini, tegangan listrik adalah perbedaan potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian yang menyebabkan muatan listrik mengalir. Nah, untuk yang kedua, kita mencari kuat arus atau I di mana P per R. Kuat arus listrik ini mengukur laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik dalam rangkaian listrik persatuan waktu. Nah, untuk yang ketiga ini kita mencari hambatan atau R. Nah, untuk hambatan listrik ini mengukur ukuran sejauh mana suatu bahan atau komponen menghambat aliran arus listrik. Nah, untuk yang pertama kita membahas tentang rangkaian seri. Untuk rangkaian seri ini adalah komponen-komponen listrik disusun berurutan sehingga arus bisa mengalir melalui setiap komponen secara berurutan. Jadi ujung positif satu komponen terhubung ke ujung negatif komponen berikutnya. Untuk arus yang mengalir itu melewati setiap komponen dalam rangkaian seri dengan memiliki nilai yang sama, tetapi tegangannya itu berbeda pada setiap komponennya. Nah, perbedaan ini kemudian berakibatkan pada penurunan tegangan eh, yang akumulatifnya setiap komponen saat arus mengalir melalui rangkaiannya. Nah, jika salah satu komponen terputus, maka rangkaian eh, yang satunya ini akan terputus atau tidak berfungsi. Nah, jadi rangkaian ini digunakan ketika arus yang sama perlu melewati komponen seperti pada lampu Natal dan yang lainnya. Nah, ini arus yang mengalir. Sedangkan kalau misal salah satunya terputus, nanti salah satunya atau semuanya ini bakal terputus. Nah, untuk rumus-rumus perhitungan pada resistor ini, eh, kita mencari R total, yaitu dengan rumus R1 plus R2 dan seterusnya, tergantung pada pemakaian resistornya. Nah, jadi untuk di contoh ini ada 4 resistor atau hambatan. Jadi nanti kalian hanya menambahkan jumlahnya. Nah, untuk soalnya ini aku menggunakan dua soal, di mana untuk soal pertama ini satu jalur, r satunya ini diketahui 5 ohm, R2-nya 10 ohm, R3 3 ohm. Nah, kita kan barusan menjelaskan tentang rumus. Rumusnya ditambah R1, ditambah R2, dan seterusnya. Kita hanya menambahkan R1, R2, R3 yang diketahui. Untuk R1-nya 5 ohm, R2-nya 10 ohm, R3-nya itu 3 ohm. Jadi totalnya 18 ohm. Nah, untuk yang soal kedua, kurang lebih sama dengan soal yang pertama, di mana R1-nya ini 3 kilo ohm, R2-nya 10 kilo ohm, R3-nya 5 kilo ohm. Nah, jadi nanti kalian hanya menjumlahkan seluruh rangkaian ini dengan hasil 18 kilo ohm. Untuk selanjutnya kita membahas tentang rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian paralel ini merupakan komponen-komponen listrik yang disusun sehingga satu ujung setiap komponennya terhubung ke satu titik persambungan dan ujung lainnya terhubung ke titik lain yang sama. Jadi komponen-komponen ini mempunyai tegangan yang sama pada eh, kedua ujungnya. Karena yang sama kedua ujungnya ini pada rangkaian paralelnya arus total yang masuk ke titik persambungan akan sama dengan jumlah arus titik persambungannya. Tegangan pada setiap komponen sama besar,
eh, sesuai sumber yang ada, tetapi jika salah satu cabang terputus, nanti cabang lainnya tetap berfungsi. Hambatan totalnya nanti rangkaian paralel lebih kecil dari hambatan terkecil komponen karena terbagi dalam beberapa cabang. Tergantung kita merangkai pada cabang-cabangnya tersebut. Nah, ini untuk rumus pada rangkaian paralel. Semisal kita mencari arus listriknya, nanti kita menggunakan rumus I sama dengan I1 plus I2 dan seterusnya. Untuk kita mencari voltasenya, nanti kalian hanya menambahkan V1, V2, V3, dan seterusnya. Untuk hambatan kurang lebih sama, nanti eh, 1 per hambatan 1, hambatan 2, dan seterusnya. Nah, untuk perbandingan antara arus ini, nanti kalian eh, hasil arus listrik I dibagi hasil arus listrik 2. Jadi nanti sama dengannya 1 per R1 dan seterusnya. Nah, contoh penyelesaiannya ini untuk R1 diketahui 6 ohm, R2-nya 12 ohm. Nah, barusan disinggung tentang rumusnya, jadi nanti kalian hanya memasuki rangkaian hambatannya itu berapa di R1, R2. Untuk R1-nya itu sebesar 6 ohm, untuk R2-nya 12 ohm. Jadi kalian nanti dikumulasikan 2 plus 1 per 12 sama dengan 3 per 12 atau 4 ohm. Oke, kita lanjutkan mengenai pembahasan rangkaian campuran. Apa sih rangkaian campuran itu? Rangkaian campuran merupakan kombinasi dari rangkaian seri serta rangkaian paralel. Nah, dalam rangkaian campuran ini ada beberapa komponen yang harus digabungkan secara seri, sedangkan beberapa lainnya dihubungkan secara paralel tergantung dengan rangkaian yang kita gunakan. Nah, untuk penyelesaian masalah atau soal ini kita eh, yang diketahui R1-nya itu 160 kilo, R2-nya 160, R3-nya 160. Nah, jadi kita menyederhanakan dulu rangkaian terlebih dahulu dengan cara menghitung hambatan total dari resistor yang dirangkai paralel. Nah, resistor yang dirangkai paralel seperti ini. Setelah itu kita menghitung 1 P paralel atau 1 per hambatan 2 hambatan 3. Nah, kita ketahui untuk R2-nya itu 1600 atau 160 kilo ohm. Nanti kita menambahkan di 1 per 160 kilo ohm ditambah 1 per 160 kilo ohm sama dengan 2 per 160 kilo ohm dikali 1 per 2. Nah, jadi hasilnya itu 80 kilo ohm. Setelah itu kita sudah mendapatkan hasil hambatan total pada rangkaian paralel. Kita hanya menggunakan rangkaian seri selanjutnya. Nah, untuk rangkaian seri ini, eh, R1-nya ini sera- eh, 160 kilo ohm ditambah R paralelnya. Paralel diketahui 80 kilo ohm ditambah, jadi hasilnya 240 kilo ohm. Total hambatannya itu 240 kilo ohm. Nah, untuk ini kita kan sudah membahas tentang rangkaian-rangkaian yang ada. Jadi perbedaannya itu rangkaian seri itu harusnya sama untuk setiap komponen yang akan tetapi tegangannya itu berbeda. Nah, untuk yang rangkaian paralel, tegangannya itu sama pada setiap komponen akan tetapi arusnya itu berbeda. Nah, untuk yang rangkaian campuran, kombinasi arus dan tegangannya itu mengikuti susunan komponen seri dan paralel atau tergantung rangkaian yang kita buat. Nah, kita membahas pembahasan terakhir di mana resistor. Untuk resistor ini sendiri eh, komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran arus listrik dalam sebuah rangkaian listrik. Fungsinya itu membatasi arus, mengatur tegangan, membagi tegangan, dan menurunkan tegangan dalam
rangkaian elektronik. Nah, jadi untuk resistor ini memiliki nilai resistansi tertentu yang diukur dalam satuan ohm, yang menunjukkan beberapa besar hambatan yang diberikan pada arus listrik. Dengan adanya resistor, arus tegangan ini bisa dikendalikan agar sesuai dengan kebutuhan rangkaian dan bisa melindungi komponen lainnya dengan arus yang berlebih ini. Nah, untuk macam-macam resistor ini ada empat. Untuk yang pertama ini resistor tetap, di mana resistor tetap ini memiliki nilai resistansinya tetap. Untuk yang kedua resistor variabel. Nah, untuk resistor variabel ini seperti potensiometer atau rheostat dengan nilai resistansinya ini dapat diubah dengan menggerakkan sebuah dial atau slider. Nah, untuk yang ketiga ini resistor SMD atau surface mount device, di mana desain yang kecil dan cocok untuk pemasangan permukaan dan sirkuit yang seperti cetak lah. Nah, untuk yang keempat ini resistor film, di mana resistor film ini kita menggunakan logam atau karbon yang dibuat dengan melapisi film logam atau karbon tipis pada substrat isolasinya. Nah, ini untuk macam-macam resistor, di mana ada karbon komposit, eh, wir- wirwon resistor, kermet oxid, potensiometer, dan yang lainnya ini kurang lebih seperti ini, tetapi lebih banyak menggunakan eh, resistor karbon komposit. Nah, untuk warna gelang ini variasinya beberapa variasi, di mana eh, tergantung dengan pada resistor yang ada. Untuk yang di contoh gambar ini ada 5 gelang. Untuk gelang pertama warna coklat. Untuk yang kedua warna hitam. Yang ketiga ini warna orange. Yang keempat ini warna merah. Yang kelima warna kuning. Nah, jadi untuk soalnya ini yang pertama ini warna kuning. Yang kedua warna ungu. Yang ketiga warna merah. Yang terakhir ini warna gold. Untuk yang warna kuning ini diketahui 4 ohm. Untuk yang kedua ini warna ungu, diketahui warna ungu ini 7 ohm. Untuk yang merah ini 100. Jadi dikali untuk 47 dikali 100 sama dengan 4.700 ohm, kurang lebih 5%. 5%-nya ini warna gold. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.